Waalaikumsalam. Ya. Jadi ini mata kuliah desain dan produksi media. Kalau sebelumnya kita bertemu juga di mata kuliah pembelajaran jarak jauh, ya, PJJ. Jadi sebenarnya ini saling apa namanya, saling berkontribusi atau saling mengisi antara PJJ dengan desain media dan dan produksi, ya, desain dan produksi media, ya, itu dalam PJJ. Ini satu lingkup semua dalam jurusan teknologi pembelajaran, ya. Jadi ini ada, saya share dulu ya, saya share seluruh layar saja. Share. Ya, bisa kelihatan ya? Bisa? Bisa, Pak. Oh ya, oke. Nah, ini silabus, ya. Ini silabus yang dipakai pada semester sebelumnya. Jadi kurang lebih tadi kata Pak Saleh masih sama. Jadi kita masih tetap membagi nanti dalam bentuk diskusi, ya. Tadi ada informasinya beliau. Jadi ini kita diskusikan mulai dari sampai model, ya. Nah, ini ada beberapa materi pengertian, mungkin yang di awal, ya, yang di awal-awal pengertian, pengelompokan, ini ada beberapa hal yang kita pelajari nanti sama-sama. Mulai dari pengertian, ya, konsep dasar media pembelajaran lah istilahnya. Jadi ada pengertian dan fungsi serta manfaat media, kemudian ada pengelompokan media, ya, ada pemilihan dan penggunaan media, kemudian desain dan pengembangan media pembelajaran. Kalau ini sampai 5 materi ini, ya, ini belum tentu 5 pertemuan, bisa saja satu atau dua pertemuan. Ini nanti akan ini saya bahas dulu, ya, saya atau Pak Saleh yang membahas, ya, materi ini, karena ini masih konsep. Jadi ada definisi teori, ya, bagaimana desain dan pengembangan, ya. Kalau desain dan pengembangan ini kan masuk dalam kawasan teknologi pembelajaran. Itu kawasan pertama dan kedua, desain dan pengembangan. Jadi kalau di desain itu ini seperti ini. Ya, di kawasan teknologi, kalau di bagian desain itu ada desain sistemnya, ada pesannya, strategi pembelajarannya, karakteristik pengajar. Kemudian kalau pengembangan itu nanti kita mengembangkan dalam bentuk media cetak, ya. Jadi ada media cetak, ada media non cetak. Kalau media non cetak itu ada teknologi audio visual, ada media berbasis komputer, dan ada teknologi terpadu. Jadi antara komputer atau memadukan antara media cetak dan komputernya. Itu nanti yang dimaksud dengan, dulu saya izinkan ini ya Mas. Oke, itu yang dimaksud dengan desain dan pengembangan media. Jadi ada dua kawasan teknologi pembelajaran yang kita bahas ini, ya. Itu nanti untuk pemilihan desain dan pengembangan media. Saya menjelaskannya hanya sampai di sini, ya. Sisanya nanti ini setelah saya menjelaskan beberapa model, itu nanti kita diskusi, ya, terkait dengan model media, EDDA, Azure. Ini masih ada yang kurang ini, ya. Saya akan tambahkan nanti model, ini kan ada model Azure, EDDI, model board and goal. Inilah nanti model-model yang akan kita gunakan dalam mendesain dan mengembangkan media, ya. Ada model Baker and School, ya. Kalau Anda punya model yang lain boleh, biar kita tidak menggunakan ini, ya. Apa namanya, masih ada yang kurang ini modelnya, yaitu model MPI dan model Dick and Carey, karena itu adalah model pengembangan atau bagaimana mendesain suatu media cetak, ya, dalam bentuk prosedural. Itu ada model Dick and Carey dan MPI. Nanti saya tambahkan di sini. Nah, ini nanti yang bawakan adalah Anda, ya. Nanti silakan cari modelnya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan, ya, bagaimana mendesain dan mengembangkan suatu media menggunakan beberapa model. Jadi nanti ini akan dijelaskan model-model pengembangan. Salah satu contoh, nanti model-model lainnya Anda yang akan menjelaskan, ya, sampai terakhir nanti
setelah selesai mendiskusikan model ini, ada perencanaan pembelajaran menggunakan media. Ini kita sama-sama. Jadi nanti Anda diberi tugas ya menyusun desain ya atau rancangan dalam mengembangkan media. Ya, nanti ada model desainnya apa, menggunakan model apa, kemudian di dalam model itu apa langkah pertamanya. Jadi yang jelas dalam setiap model itu biasanya ada flowchart, ya, ada storyboard kalau dia dalam bentuk media audio visual ya. Media cetak pun juga begitu, tetap ada flowchart-nya ya. Kalau dia media terpadu, ya ini kemudian ada presentasi hasil. Jadi nanti kalau Anda sudah membuat ini nanti diacak berapa orang yang mempresentasikan desain produk yang sudah dibuat, ya. Kemudian presentasi hasil pembelajaran masih. Jadi ada 3 pertemuan ini Anda mempresentasikan desain produk yang Anda buat. Jadi masih dalam bentuk prototype karena nanti untuk membuat modulnya medianya itu biasanya ini kan ada mata kuliah praktek ya. Ya, praktek media pembelajaran. Kalau tidak salah mata kuliahnya begitu. Itu nanti untuk dari desain yang kita rancang di sini itu nanti dibuat pada semester berikutnya ya. Jadi Anda tidak boleh nanti kalau sudah ada tugasnya itu jangan dibuang tugasnya karena biasanya Pak Saleh melanjutkan untuk prakteknya ya. Jadi kalau Anda sudah mendesain dalam bentuk prototype sudah ada, nanti tinggal dipraktekkan di semester berikutnya dalam praktek ya. Kalau tidak salah namanya praktek media pembelajaran atau lupa, tapi di situ biasanya. Ya, jadi ini ada 3 pertemuan. Anda ini dipilih nanti berapa orang secara acak memperkenalkan desain media produk ya yang sudah mereka buat. Kemudian ini nanti ada beberapa pertemuan, 1, 2, ada berapa model ya? Perencanaan penyiaran menggunakan media. Ini nanti tempat bertanya ya. Ada 1 pertemuan kita diskusi dari media yang Anda sudah desain ya, kita diskusikan. Setelah itu nanti 3 pertemuan ini kita presentasikan hasil desainnya ya. Ini jadi ada waktu 1 pertemuan kita diskusi sama-sama apa yang sudah Anda buat ya. Jadi nanti di situ kita selesaikan. Nah, ini untuk yang lainnya ini diskusi ada berapa model ya? 1, kita lihat. Ini 1, 2 model EDA, 3, 4, 5. Nah, berarti ada 7 model. Jadi nanti ada 7 pertemuan ya. Jadi ada 7 pertemuan itu diskusi ya. Jadi ada presentasi oleh mahasiswa. Jadi nanti dibagi 7 lagi kelompoknya ya, bagi 7 kelompoknya untuk mempresentasikan model ini. Nanti saya berikan modelnya, model apa lengkap dengan buku. Cuma bukunya banyak yang bahasa Inggris. Kalau Anda mau pakai yang bahasa Indonesia banyak di internet ya, dicari saja yang model EDDI, model Azure, model Borg and Gold, ada model Luther dan model Decal and Schultz ya. Ini jarang yang pakai ini, tapi tidak apa-apa kita diskusikan. Jadi nanti ada 7 pertemuan untuk diskusi, kemudian apalagi 3 pertemuan untuk presentasi, kemudian 1 pertemuan untuk mendiskusikan apa yang sudah Anda desainkan, berarti sudah 11 ya. Nah sisanya yang 3 pertemuan itu atau 4 pertemuan itu saya menjelaskan dulu dari awal, mulai dari pengertian ya, media pembelajaran, pengelompokan media, bagaimana pertimbangan dalam memilih dan menggunakan media ya, dan bagaimana melakukan desain. Nah ini nanti diperkenalkan banyak model-model secara umum seperti apa ya. Nah itu yang akan kita pelajari nanti. Jadi pertemuan berikutnya belum diskusi, nanti setelah berakhir materi ini ya, materi desain sampai di materi desain dan pengembangan media, baru kita masuk ke diskusi. Jadi tetap dibentuk kelompok, ada 5 model yang akan dipresentasikan. Jadi 1 kelompok 1 model. Nah, ada 7 model ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada model EDI, GKNCARI, ditambah ini yang 5, berarti 7 model. Jadi silakan nanti dibagi 7 kelompok ya.
untuk presentasinya, siapa yang memilih model EDDI, siapa yang isur, siapa yang bikin carry, itu terserah dari kelompok itu. Ya, jadi saya nanti kasih tugas lagi kepada siapa ini? Ya, Irfan ya. Irfan nanti dibagi lagi khusus kelompok desain. Kalau kelompok PJJ itu kan terbagi 12 ya, 12 kelompok. Kalau ini cuma 7. Ya. Sudah terbagi, Pak. Ya. Oh, sudah terbagi ya? Yang PJJ? Sudah, Pak. Iya. Oh iya, sudah terbagi. Berarti saya belum upload materinya, mungkin nanti ya. Nanti setelah ini saya coba scan, karena kuliahnya kan PJJ ya. Siapa yang kelompok 1? Kalau tidak salah itu siapa, aku lupa ya, Pak. Hadir Pak, saya Pak dengan Pak. Oh, Nurmiati sama siapa? Haji Restu ya? Oh, Pak Syarif. Bukan. Muhammad Syahrin. Muhammad Syarif. Muhammad Syahrin. Iya, Pak. Syahrin. Oh iya, oke. Pak Syahrin ini kenapa seperti Hulk mukanya ini? Sengaja mungkin setting anunya. Kameranya bagaimana cara settingnya itu? Rusak kameranya. Oh, kameranya di setting. Oh, saya kira sengaja di setting supaya model begitu ya. Bagaimana caranya? Oke. Ya, berarti nanti yang hari apa ya? PJJ. Nah, tapi kalau untuk desain tetap dibuat ulang ya, kelompoknya menjadi 7 kelompok. Ya, jadi ada 7 model yang akan Anda presentasikan. Nanti saya bagikan ya model-modelnya beserta materinya. Tapi kalau misalnya Anda mau pakai referensi lain ya boleh, nggak masalah. Ya, itu hanya pertimbangan. Ya, saya kira itu yang akan kita pelajari nanti di dalam desain dan produksi media pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran ini nanti dalam pembelajaran ini nanti itu harus menghasilkan satu produk ya dalam bentuk prototipe. Jadi Anda sudah punya desain media, perancangan media yang siap dikembangkan ya. Jadi nanti kita lihat siapa yang lebih cenderung kepada media cetak, misalnya pengembangan bahan ajar. Kalau ada yang mau media audiovisual, jadi itu kan dalam desain ya. Desain itu karena juga mata kuliahnya desain, berarti kita mengembangkan ini yang sudah ada, mengembangkan ya, membuat. Kalau itu kan media ada 2 sebenarnya, ada media by design, ada media by utilization. Kalau media by design berarti kita membuat baru, mengembangkan yang baru. Tapi kalau by utilization itu menggunakan yang sudah ada. Jadi karena judulnya desain ya berarti larinya ke pengembangan ya. Jadi nanti ada yang kita kembangkan, terserah apakah media cetak atau media non cetak. Jadi nanti tergantung model yang digunakan ya. Kalau biasanya media cetak atau misalnya bahan ajar, pengembangan bahan ajar modul misalnya dalam bentuk modul, itu ada model yang khusus dipakai untuk pengembangan itu ya. Tinggal kita lihat karakteristik yang dimiliki apakah sesuai dengan kebutuhan dalam mengembangkan bahan ajar. Atau ada yang mengembangkan media komputer atau media aplikasi, misalnya pengembangan media berbasis Android, itu boleh ya. Jadi ada nanti lihat, oh ini cocok untuk model ini yang dalam pengembangan software atau aplikasi. Ada juga yang pengembangan media audiovisual, jadi media interaktif. Itu nanti tergantung Anda, diberi kebebasan mau kemana. Itu juga bisa menjadi dasar dalam tesis Anda nanti kalau ingin melanjutkan ya. Itu yang jelas itu ada semacam produk yang kita hasilkan setelah selesai perkuliahan ini ya. Banyak teman-temannya yang sudah buat, yang dikirim ke saya meskipun masih dalam bentuk prototipe. Jadi tetap kita gunakan flowchart-nya, ada storyboard-nya ya, ada navigasinya ya, kemudian apalagi algoritmanya ada. Kalau memang misalnya pengembangan dalam bentuk aplikasi, itu algoritmanya ada ya. Nah itu yang akan kita pelajari
selama 1 semester. Jadi nanti setelah ini saya membawakan dulu konsepnya, ya, konsep desain, media pembelajaran, pengertian dan sebagainya. Nanti untuk modelnya itu dipresentasikan oleh Anda, ya, dibagi menjadi 7 kelompok. Nanti dari 7 kelompok itu nanti ada lagi yang mempresentasikan hasil desainnya di pertemuan-pertemuan terakhir, 3 pertemuan terakhir itu. Jadi kemungkinan tidak ada UTS dan UAS, tapi itulah yang akan dipresentasikan, ya. Sistem penilaiannya sama dengan yang di PJJ, ya. Jadi nanti ada yang diupload format penilaian dari teman sejawat dan dari dosen, ya. Saya kira itu untuk desain dan produksi media, ya, yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ya, silakan ada mungkin pertanyaan terkait dengan silabusnya. Kalau mekanisme perkuliahannya sama, ya, sama dengan PJJ, kita menggunakan ini, ya. Kalau memang tidak sempat dalam bentuk virtual meeting, nanti ya dalam bentuk video pembelajaran, ya. Tapi rata-rata kalau pasca kan lebih senang dalam bentuk virtual meeting seperti ini, ya. Beda kalau S1 itu masih lebih banyak mengeluh karena mungkin faktor ini, ya, faktor biaya, ya, faktor biaya yang mereka masih S1, ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Silakan. Kalau untuk buku-buku referensi ini ada, ya. Ada, saya berikan. Coba saya buka dulu sebentar. Referensinya di atas. Ini. Ya. Tidak semua saya punya, ya. Tidak semua saya punya. Yang ini ada, saya punya ini di yang kiri ada The Systematic Design of Instruction. Kalau ada yang mau pinjam nanti saya punya atau nanti saya bagikan lah e-booknya. Saya punya e-booknya yang edisi terbaru. Ini juga ada Lee William, saya punya ini Multimedia Based Instructional Design. McLeod saya juga punya, ya, McLeod. LCT, ini saya tidak punya, ini MM4 4.0 saya tidak punya. Kalau ini juga saya tidak punya. Proceeding Dempsey, ini Robert and Dempsey, ini saya punya, ini Train and Issue Instructional. Kalau ada yang mau pinjam baca-baca, nanti saya carikan e-booknya, ya. Integration Educational Technology into Teaching, nggak tahu masih ada kayak yang saya punya ini, ya. Ini Sancuk, ini saya punya, Sengge, ya, saya punya semua ini. Smaldino, Spector, ya, Ogan, ya. Nanti saya upload di link ini semua yang silabusnya beserta PowerPoint-nya, ya. Oke, ini yang saya punya. Kalau yang ini mulai dari During Aaron. Ini saya tidak punya. Ini mulai dari Swier, Sengge, Peterseng, ya, Peterseng, Smaldino, Spector dan Hogan, itu saya punya, ya. Kalau nanti saya cari e-booknya, cuma ya kadang kita ini apalagi bahasa Inggris tebal-tebal, rata-rata 300-an halaman, ya. Apalagi kalau bulan puasa, sedang kamu bulan puasa kita malas membacanya, apalagi kalau bulan puasa begini, ya. Jadi, saya kira jarang yang berminat baca buku. Saya membacanya dulu karena memang saya kuliah kan. Maksudnya kita ambil mata kuliahnya, jadi dipaksa memang membaca, kemudian disuruh bedah bukunya, ya. Satu buku itu biasanya 1 pertemuan, ya, kita dipaksa baca, ya. Itu rata-rata berbahasa Inggris, ada juga yang berbahasa Indonesia, ya. Cuma e-booknya tidak ada, ya. Itu yang referensinya. Kalau ada yang ini nanti saya coba upload di link kalau sesuai dengan model, ya, model perancangan atau desain media pembelajaran yang akan dipresentasikan. Ya, oke, silakan ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan kita di desain dan produksi media. Saya persilakan. Kalau ada yang pernah belajar aplikasi, ya, aplikasi pengembangan media, itu jauh lebih bagus sebenarnya. Tapi itu tidak wajib, ya, karena yang dibutuhkan kan kemampuan Anda mengkonsep
konsep apa kok dibutuhkan konsep Anda dalam mendesainnya, mendesain media pembelajaran. Kalau ada yang mampu menggunakan aplikasi ya jauh lebih bagus lagi ya. Ya banyak itu yang waktu angkatan pertamanya PAI itu sistem belajarnya enggak seperti ini. Dulu mereka itu diajari aplikasi apa? Saya lupa namanya. Saya sudah lupa karena lama juga saya tidak pernah lagi ajarkan ya. Mirip-mirip PowerPoint lah, Makromedia Plus. Nah, Makromedia Plus dan semacamnya banyak dulu yang diajarkan waktu angkatan pertama dari PAI. Tapi ternyata itu lebih banyak menyita waktu sehingga mereka tidak paham sebenarnya bagaimana mendesain sesuatu. Yang mereka paham itu bagaimana menggunakan aplikasinya. Nah, akhirnya dirubahlah untuk aplikasinya. Kalau Anda ingin belajar ya membuat aplikasi ya mengembangkan media interaktif dalam bentuk multimedia misalnya. Nah, itu nanti disilakan belajar sendirilah ya. Karena yang begitu kan bisa belajar otodidak. Bisa belajar otodidak. Yang rumit itu adalah tahapan-tahapan dalam mendesain. Itu yang perlu Anda pahami. Karena apa? Di situ kan melibatkan karakteristik dari siswa ya. Jadi dalam mendesain media pembelajaran itu didesain bukan berdasarkan keinginan kita. Itu yang harus dipahami. Jadi berdasarkan analisis kebutuhan di mana media tersebut akan digunakan. Jadi sehebat apapun medianya kalau tidak dibutuhkan di sana tidak ada gunanya, ya kan? Nah itu makanya itu yang penting, ya. Kenapa kita mau membuat misalnya media seperti ini, ya? Nah, itu karena mungkin dibutuhkan, ya. Ini banyak aplikasi-aplikasi ini yang terkait dengan desain media seperti ada augmented reality, apalagi HR ya. Ada Flutter untuk yang berbasis Android itu sudah banyak yang buat itu. Ya, misalnya cari Ustaz itu dia kembangkan medianya. Ada lagi apa Scratch ya, Scratch untuk membuat media-media game. Ya, sudah banyak juga yang memodifikasi e-learning ya, LMS. Dia mencoba memodifikasi misalnya Moodle, dia kembangkan Moodle-nya. Ada juga yang mengembangkan bahan ajar. Jadi bahan ajar pada mata kuliah tertentu atau mata pelajaran tertentu. Ada juga yang mengembangkan bahan ajar dalam bentuk elektronik. E-modul ya, namanya e-modul. Itu ada anak S1 itu yang penelitiannya pengembangan. Dia pakai Kevisoft, apa namanya Kevisoft Flipbook. Saya coba bagus ternyata. Jadi Kevisoft itu bisa kita mendesain atau mengembangkan suatu bahan ajar yang menggabungkan antara media cetak dengan media non cetaknya. Jadi di dalamnya ada materi, ada kemudian ada video pembelajaran di dalamnya juga. Kemudian ada soal-soal itu bisa. Saya sempat buka itu Kevisoft Flipbook Maker namanya. Ya banyak yang lain lah, banyak yang kalau Anda mau belajar, ya bagaimana membuat, ya merancang suatu media pembelajaran di dalamnya. Apakah ada media audio, ada media visual, atau gabungan keduanya. Ya, atau media komputer. Ya, media komputer itu biasanya kita menggunakan aplikasi yang cukup kita mengembangkan sendiri aplikasinya. Ya, misalnya menggunakan CAI, ya, ke komputer apa namanya? Artificial intelligence. Ya, banyak. Ya, tapi apa namanya? Itu tergantung kebutuhan, ya. Karena kalau tidak tergantung dari kebutuhan juga tidak bisa dikembangkan, ya. Tidak ada gunanya karena tidak akan ada yang mau menggunakan. Oke, silakan ada pertanyaan terkait dengan desain media. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Kayaknya tidak bisa lagi berpikir karena ini apalagi sudah hampir buka ini. Lagi 1 jam. Ya, silakan. Ya. Siapa? Herman ya? Pak. Iya, Pak. Herman, kenapa namanya Pak Iskandar muncul? Sudah terlanjur login nih Google-nya, Pak. Oh iya, oke. Kan kemarin Pak dari angkatan pertama, kemudian angkatan-angkatan yang lain juga kan kemarin lebih banyak aplikasi.
Ya. Kemudian ada perubahan. Jadi kira-kira Pak, untuk semester ini apakah tetap aplikasi itu tetap akan diajarkan ataukah memang fokus kepada pembuatan medianya Pak? Ya oke. Ya. Saya tidak akan mengajarkan lagi aplikasi ya, karena itu ternyata lebih banyak menyita waktu. Silakan Anda belajar sendiri. Misalnya kalau Anda ingin mendesain, merancang atau mengembangkan media pembelajaran interaktif, Anda mau menggunakan aplikasi apa? Misalnya kalau Makromedia silahkan, terus kalau menggunakan PowerPoint juga boleh kan interaktif. Apalagi banyak yang bisa digunakan itu, banyak yang saya install di sini. Sampai berat saya punya komputer. Ada beberapa aplikasi itu yang bisa digunakan untuk merancang media pembelajaran yang interaktif. Kalau mau merancang media pembelajaran berbasis Android, boleh ada BBU Editor. Silakan belajar sendiri. Ya, itu nanti kita tidak mengajar lagi seperti itu. Yang diajarkan di sini adalah tahap-tahap dalam mendesain. Ya, kita akan memperkenalkan model. Yang dulu-dulu itu di angkatan pertama tidak mengenal yang namanya model ADDI, model Azure. Ya, mereka hanya membuat saja, membuat itu akhirnya tidak ada gunanya. Nah, dalam mendesain pembelajaran atau mengembangkan itu ada aturan dalam mengembangkannya. Ya, ada model yang sudah diakui memang cocok pada media pembelajaran tertentu. Jadi nanti ini saya tidak akan mengajarkan lagi aplikasi ya, tapi yang diajarkan itu seperti tadi yang di silabus itu, bagaimana mendesain suatu pembelajaran berdasarkan tahap-tahap yang diinginkan ya, berdasarkan tahap-tahap yang sudah ada. Jadi nanti misalnya ada kan yang kadang melihat analisis kebutuhan dulu, ada yang mulai dari analisis karakteristik, seperti apa yang dibuat analisis karakteristik itu. Ya, kalau diajarkan aplikasi tidak semuanya kan bisa ya, tidak semuanya bisa. Kalau yang angkatan pertama itu ada bahkan yang orang tua kasihan itu, wah saya tidak bisa lagi belajar ini ya. Biasanya kalau kita pengembang ya, pengembang sistem pembelajaran itu kita kan tidak wajib menguasai aplikasinya, kita cukup mendesainnya. Ibaratnya ini kita ini arsitekturnya, ya. Kalau untuk menghasilkan bendanya ya kasihlah tukangnya, tukang batunya misalnya. Ya, jadi kalau kita ini ya mendesainnya saja, setelah gambarnya selesai, kita mendesain, kita kasih yang memahami, yang bisa tahu aplikasi tersebut. Misalnya, oh saya mau pakai apa yang iSpring misalnya ya, ada iSpring. Oh ini siapa yang mau ngasih iSpring ya, kamu kasih itu. Ini storyboardnya, ini flowchartnya. Kalau kita sudah kasih seperti itu yang bagian orang teknologi, ya itu biasanya dia sudah tahu, oh ini yang dia inginkan, ini layarnya, ini modulnya. Yang penting sudah lengkap. Nah, kita itu desainnya, artinya kita ini arsitekturnya. Untuk tukang batunya itu ya itu yang memahami aplikasi. Tapi jauh lebih bagus kalau Anda juga bisa menggunakan aplikasi. Ya, banyak aplikasi Anda ketahui, ya bisa belajar. Jadi cara mempelajari aplikasi secara otodidak itu jangan mempelajari secara keseluruhan. Misalnya Makromedia Plus ya. Jangan pelajari keseluruhan, pelajarilah sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalnya saya ingin belajar bagaimana menambah link atau animasi pembuka awal itu ya carilah di Google, kan banyak itu kalau pakai Makromedia Plus. Ya, itu bisa banyak aplikasi-aplikasi lain. Ya, cuma saya lupa, tapi di laptop saya banyak terinstall itu. Ya, sering saya gunakan untuk mengkolaborasi ya media-media pembelajaran. Ya, teman-temannya juga yang angkatan sebelumnya itu sudah banyak. Tapi ada juga yang lebih banyak mengembangkan bahan ajar. Ya, ada yang e-modul ya. Yang saya baru lihat itu ada tadi itu Kepisop Maker ya. Kepisop Flipbook Maker. Ya, saya pernah coba, itu bagus ternyata, bagus. Ya, itu nanti saya lihat dari anak S1 yang mencoba pengembangan e-book ya dalam bentuk modul, tapi dia integrasikan di dalam, ada videonya, ada ada soalnya, ada animasi musiknya. Jadi semua bergabung di dalam. Jadi yang tidak biasa membaca itu dia bisa putar videonya langsung. Ya, itu nanti dibukalah itu yang Kepisop Flipbook Maker. Ya, saya punya masternya di sini. Saya sudah install malah. Ya, saya sudah install. Ya, saya coba-coba. Oh, itu bagus dipakai untuk mengembangkan media
pembelajaran yang gabungan, ya, menggabung antara media cetak dengan non cetak. Jadi itu ya nanti Herman, kita tidak belajar lagi aplikasi, silakan belajar otodidak. Yang kita belajar ini bagaimana tahap-tahap dalam mengembangkan, ya, atau mendesain suatu media pembelajaran, apakah itu media cetak atau media non cetak, dengan menggunakan model-model desain atau pengembangan yang sudah ada, ya, tergantung karena tesis kita kan nanti mengarah ke situ. Kita ini ikonnya ikon pengembangan, ya, karena kita adalah teknologi pembelajaran. Kalau Anda ingin mengembangkan suatu pembelajaran jarak jauh boleh, itu jauh lebih besar lagi. Berarti modelnya harus model prosedural, seperti kayak di Enkeri ada NPI, ada model lain. Bagaimana merancang PJJ yang baik, di dalamnya ada strategi instruksionalnya, ada video pembelajarannya, mungkin ada modul juga di dalam, ada apa namanya, ada kuis-kuis yang di format, ada gamification, ya. Anda bisa mengembangkan juga gamification, misalnya di itu kan sekarang ada kuisis, ya, ada kuisis sama Kahoot, ya, ada Kahoot, itu bisa dipakai di perancangan PJJ dalam strategi pendekatan dengan gamification. Biasanya anak-anak sanawiyah SMA itu senang yang itu, ya, game-game, ya, pendekatan dalam bentuk gamification, kuis, kuisis dengan Kahoot. Ya, banyak yang pakai sekarang itu. Ya, itu bisa dikembangkan juga. Ya, tapi untuk mengembangkannya ya ada aturan-aturannya, itulah yang akan kita pelajari, aturan-aturan dalam mendesain dan mengembangkan media. Nanti bagaimana memilih medianya, kebutuhannya. Mengembangkan media itu harus juga dilihat dari apa namanya? Level, ya, level umur, level tingkatan maksudnya. SD kalau kita mengembangkan media itu tidak akan sama dengan kalau media pembelajaran untuk anak SMA, itu beda pasti, ya, beda tampilannya, ya. Mungkin anak SD yang senang dengan toko-toko kartun atau toko-toko lain itu biasanya lebih tertarik kalau kita banyak memberikan animasi-animasi seperti itu ketimbang anak SMA yang mungkin dia menggemari yang lain, ya, toko-toko yang lain. Nah, itu makanya dalam mengembangkan media ada aturan-aturannya, ya. Warnanya pun, tulisannya pun itu pasti diatur, ya, diatur ketika pengembangan itu. Ya, oke, begitu ya Herman. Jadi nanti ini cuma yang dipelajari model dan bagaimana tata mengembangkannya. Kalau aplikasinya silakan belajar otodidak. Sudah ada Om Google, ya, Om Google ada. Cari di YouTube. Saya juga banyak belajar di YouTube. Ya, kemarin saya belajar ini aplikasi berbasis Android. Ada Flutter, ya, ada program Dart yang di ini itu bagus ya. Itu saya download serinya sampai 74 seri. Sampai sekarang saya belum pernah buka-buka. Tidak ada waktu. Ya, Flutter berbasis Android. Tapi ada anak saya yang bisa. Jadi saya belajar sama anak saya yang baru, yang sudah kelas 3 SMP, ya, sudah. Dia dari Bogor waktu itu. Saya lihat dia bikin aplikasi Android itu sederhana sekali. Ternyata kalau pakai Flutter itu, yang dia kembangkan itu media ini untuk pembelajaran zikir, ada zikir pagi, zikir petang, sederhana, tapi bagus, cepat, ya. Banyak buku-bukunya yang saya ambil lah. App Inventor, kalau mau yang paling mudah itu aplikasi Android itu pakai App Inventor, ada bukunya juga dijual itu pakai online, ya. Makanya harus banyak harus punya kuota, ya, kalau mau banyak belajar begitu, ya. Baiknya lah yang di home. Kalau kayak Herman kan lebih banyak di kampus, jadi tinggal menggunakan fasilitasnya saja itu, ya. Saya juga kalau mau ini larinya ke kampus. Kalau Sabtu Minggu biasa itu saya larinya ke kampus untuk menggunakan fasilitas di home-nya, ya. Oke, begitu ya Herman. Ya, silakan yang lain. Ada pertanyaan terkait dengan desain dan produksi media? Ada pertanyaan? Ini kan pesertanya ada 23, ya. 23, jadi nanti ada 23 produk yang berbeda yang akan Anda hasilkan. Ya, akan Anda hasilkan. Saya tidak tahu nanti bagaimana bagus atau tidak, ya, itu tergantung bagaimana Anda mendesainnya. Ya, bagaimana Anda mendesainnya sesuai dengan kebutuhan, ya. Sesuai dengan kebutuhan di mana tempat Anda akan menggunakan media tersebut. Ya, jadi media itu tidak dibuat, saya ulangi tadi, seperti yang saya katakan, media itu tidak
dibuat sesuai dengan keinginan kita, tapi dibuat berdasarkan analisis kebutuhan, analisis karakteristik, kemudian dari sisi biaya, ya, kondisi di mana media itu akan digunakan, ya, diberlakukan. Nah, itulah yang bedanya. Kalau media-media komersial kan banyak sekarang media yang dibuat, ya, banyak yang buat aplikasi-aplikasi, itu banyak juga yang tidak laku-laku karena memang banyak yang tidak membutuhkan, karena dibuatnya ya secanggih apapun kalau memang tidak dibutuhkan ya itu susah juga. Sesederhana apapun kalau dibutuhkan itu ya sama kayak yang di kampus kita ini. Dulu itu yang paling canggih sistem pembelajaran online itu menggunakan Moodle. Moodle itu luar biasa canggihnya. Semua sudah ada di dalam. Tapi karena kemampuan ya semua SDM yang untuk menggunakan Moodle ini masih kurang, ya akhirnya ketika ditawarkan Edlink itu yang dirasakan nyaman. Akhirnya Edlink yang dipakai sekarang ini banyak. Dulu waktu Moodle itu paling tinggi 5% dosen yang menggunakan. Kenapa? Karena tingkat kompleksitas di dalamnya. Ya, tapi bagus, sangat bagus. Kalau Anda pernah buka Moodle, itu luar biasa lengkap di dalam. Nah, tapi dari sisi kebutuhan ternyata Edlink yang paling dibutuhkan di kampus kita. Nah, itulah yang dipakai. Itu yang sudah dikembangkan oleh Sepima, sistem pembelajaran online-nya, ya. PJJ-nya menggunakan Edlink karena tingkat kenyamanan dan kemudahannya akhirnya banyak yang menyenangi. Jadi sehebat apapun atau secanggih apapun itu suatu media, kalau tidak dibutuhkan dan tidak sesuai dengan keinginan pengguna ya tidak ada gunanya. Ya. Nah, itu. Silakan ada pertanyaan lagi terkait dengan desain dan produksi media. Jadi Irfan ingat tugasnya ya. Tugasnya bagi kembali kelompok 7 kelompok saja. Iya, Pak, ya. Jadi nanti 7 kelompok, nanti ada 3 pertemuan itu mempresentasikan desainnya, ya, desain yang sudah dirancang. Jadi masing-masing berapa orang yang naik itu nanti akan diacak, ya. Di siap-siap nanti ada tugas, ya, tugas sama dengan PJJ nanti Anda pelajaran merancang PJJ, ya, bagaimana merancang PJJ yang baik, kemudian bagaimana membuat strategi pembelajaran di dalam PJJ, ya, itu nanti bagaimana ini. Jadi di dalam PJJ itu kan bergabung semua. Jadi bagian konten, sebagian dari konten PJJ ini yang kita pelajari, desain dan produksi media. Kalau medianya jadi bisa diupload ke dalam LMS yang kita buat untuk PJJ yang berbasis online. Kan ada PJJ yang berbasis offline, ya. Pembelajaran jarak jauh itu tidak selamanya harus online, ada yang offline. Ya, yang online inilah yang menyusahkan karena kita tidak terbiasa dengan belajar mandiri. Akhirnya menjadi bumerang, menjadi keluhan bagi kita. Ya, karena Indonesia, masyarakat kita itu ya belum terbiasa belajar mandiri. Begitu juga guru belum terbiasa mengajar orang-orang yang tidak biasa belajar mandiri. Nah, jadinya pusing, stres, ya. Tapi kalau kita sebenarnya memahami bagaimana merancang PJJ yang baik itu tidak akan pernah ada keluhan. Tidak akan ada keluhan. Yang penting orang serius merancangnya dan memang persiapannya matang. Nah, salah satu persiapan ya ini, bagaimana mendesain suatu media pembelajaran yang kita buat, kita sesuaikan dengan kondisi orang yang akan kita ajar, itu bisa menjadi bagian dari konten PJJ-nya, termasuk bahan ajarnya. Ya, jadi bahan ajarnya kan bisa dipilah-pilah. Untuk pertemuan pertama sih buat modul seperti ini, video pembelajarannya ini itu bisa dikembangkan. Ya, kita bisa membuat pengembangan bahan ajar seperti itu, kemudian dimasukkan ke dalam konten PJJ. Atau media pembelajaran video saja dalam bentuk video. Video pembelajaran itu kan termasuk media. Ya, bagaimana media, apa yang dijelaskan di dalam, kemudian alur-alurnya, ya, animasi videonya seperti apa. Ya, sekarang kan banyak video pembelajaran tapi dibuat berdasarkan kebutuhan mendesak saja, hanya sepintas. Ya, itu sudah banyak yang menggunakan apa ya kemarin, saya lupa namanya. Ya, sempat itu angkatan kemarin yang kakak kelasnya yang umum itu banyak yang membuat itu kemarin, upload ke saya video pembelajarannya, kemudian dia masukkan ke Google Classroom. Rata-rata pakai Google Classroom. Saya lupa dia pakai apa nama aplikasinya. Saya sempat pakai, ya. Tapi sekarang saya lebih senang menggunakan Filmora. Filmora itu bagus untuk menggabung
beberapa video-video pembelajaran, kemudian animasi-animasinya bisa digunakan. Saya lupa itu langsung di HP. Ada di HP saya, cuma saya lupa nama aplikasinya. Itu marak dipakai guru-guru. Istri saya juga pakai, cuma saya lupa namanya. Ya. KineMaster, Pak. Apa namanya? KineMaster. Ya, ada KineMaster. Apa lagi yang satu? Sama, KineMasternya persis sama dengan KineMaster. Saya lupa namanya, itu ada 2. Jadi, apa namanya, Irfan? Power Director. Power Director, betul. Jadi, KineMaster itu sama. Ya, silakan belajar itu. Jadi, jangan orang pai teknologi itu nggak boleh ketinggalan dengan informasi-informasi aplikasi yang terupdate ya. Jangan ketinggalan seperti itu. Nah, itu Power Director, KineMaster itu bisa dipakai untuk video-video pembelajaran di dalam merancang PJJ. Nantinya bahkan untuk mengembangkan video pembelajaran bisa dipakai itu, digabungkan dalam satu aplikasi lagi. Ya, digabungkan dalam aplikasi Bigbook apa tadi saya bilang Kipisoft ya, Bigbook Maker. Jadi ada materinya ada ininya. Kalau kita membuat film-film kartunnya juga boleh pakai Adobe Animated. Saya pernah belajar di Adobe Animated, tapi saya hanya belajar untuk kebutuhan saja. Ya, bagaimana kalau dia misalnya saya ingin membuat animasi untuk orang wudhu, animasi sholat, itu pakai Adobe Animated gitu. Itu bisa juga pakai ada yang lain itu. Ya tinggal Anda lah. Ya, jangan juga mau dipelajari semua, nanti stres itu, pelajari terlalu banyak aplikasi. Ya, biasanya tidak ada yang selesai yang satu. Boleh dipelajari banyak, dipelajari sesuai dengan kebutuhan, tapi itu tidak wajib ya. Tapi lebih bagus lagi kalau sudah mampu melakukan desainnya secara teori, Anda mampu merancang desainnya, secara aplikasi juga Anda bisa menggunakan aplikasinya. Ya, itu bisa digabung. Nah, itu jauh lebih bagus, berarti biaya lebih hemat. Ya, daripada ini. Kemarin itu saya mencoba mengembangkan aplikasi Android ya, yang pendeteksi dai. Itu saya coba tanya-tanya ke mirip Grab lah. Jadi kalau misalnya begini, ada acara ya, ada kegiatan pengajian atau khutbah lah, tiba-tiba khatibnya pada saat itu tidak sempat hadir, mendadak. Nah, dia bisa mendeteksi siapa dai atau khatib yang dekat di wilayah masjid itu, dan ketahuan dia tidak punya jadwal pada hari itu, bisa dipanggil langsung. Nah, itu saya coba tanya-tanya di bagian programmer yang ini harganya 60 sampai 80 juta kalau dia membuatkan, sementara biaya penelitiannya cuma 40 juta. Bila selamat tinggal tidak jadi. Ya. Jadi kita mau bikin terlalu kompleks ya. Saya baru cuma belajar itu Flutter, itu memang bisa dibuat seperti itu, yang kayak aplikasi Grab itu. Ya. Karena ternyata ada API untuk petanya ya. Peta kemudian pendeteksi GPS-nya semua digabungkan semua dalam aplikasi Android. Nah, itu butuh waktu ya. Wajar memang bayar mahal karena membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, insya Allah minggu depan apakah Pak Saleh yang masuk atau saya itu nanti akan dijelaskan dulu konsepnya ya, konsep pengertian media pembelajaran, bagaimana memilih media, bagaimana kriteria media dan macam-macam media pembelajaran. Nanti setelah habis itu ingat ya Irfan, kelompoknya dibuat 7 kelompok. Berarti kalau 23 orang, ada satu kelompok yang 21, ada 2 kelompok mungkin ya, yang 4 orang. Karena 3 kali 7 kan 21, sementara ini 23. Kalau yang PJJ kan ada 1 orang yang berpasangan dengan saya. Saya tidak tahu siapa pasangan saya nanti itu. Ya, masih lama. Hadir Pak. Siapa? Pak. Siti Rahma Ustaz. Oh, Siti Rahma, bagus ini pasangan saya nanti nih, Siti Rahma. Jadi kita sama-sama bikin poin-poinnya. Ya. Itu sama. Apa yang itu bagian kecil dari PJJ itu yang saya jelaskan nanti di model ya, model itu juga akan dijelaskan di desain. Itu akan dipelajari di desain nanti. Jadi saling berkaitan. Ya, cuma merancang PJJ-nya yang membedakan, tapi sama.
ya model-model yang akan dijelaskan di situ. Itu yang akan digunakan, aplikasinya didesain dan produksi media modelnya. Ya, kita tinggal memilih model mana yang cocok, ya, atau menggabungkan dua model boleh. Ya, kira itu. Silakan, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri. Ini sudah hampir 5:30 ya. Ya, terutama ini ibu-ibu yang untuk bapaknya ini, buka puasa. Kalau yang bapak-bapak kan tinggal menikmati saja itu. Kalau yang masih bujang ya cari masjid yang mengadakan buka puasa. Biasanya begitu. Ya, oke. Kayak Herman itu ya paling makannya di kampus kayaknya lagi. Ya. Oke, saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kontrak kuliah untuk mata kuliah desain dan produksi media pembelajaran PAI. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.